Sholat 2 rakaat tahajud tiap malam itu lebih baik daripada 11 rakaat setiap tahun sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila mushidu famshudu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah. Pada kajian subuh ini kita bahas hadis arba'in. Karena terus dikaji, maka akan disampaikan secara runtut dari mulai hadis arba'in nomor pertama, kedua dan seterusnya. Dan pada subuh ini kita kaji hadis arba'in yang pertama, yaitu tentang niat. Jadi di hadis arba'in pun dibahas, di fikih pun dibahas, karena niat itu hampir semua kitab-kitab bab pertama itu pasti membahas tentang niat. Kita lihat hadisnya. An Amiril Mukminin, dari Amirul Mukminin. Amirul Mukminin ini salah satu gelar untuk Umar bin Khattab, terutama gelar itu setelah Umar bin Khattab menjadi khalifah. Gelar itu menjadi populer sehingga para sahabat ada yang menyebut ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Itu gelar untuk ditujukan kepada Umar bin Khattab. Abi Hafsin, sudah ada gelar Amirul Mukminin, kemudian disebut juga Abi Hafsin, bapaknya Hafsah. Ada yang menyebut adalah bapaknya Hafsah itu. Ada juga karena Umar bin Khattab punya anak, punya putri namanya Hafsah. Ada juga yang menyebut Abu Hafsin itu adalah nama gelar yang artinya adalah singa. Jadi bapaknya singa karena sangat pemberaninya. Karena di Arab itu dikenal dengan 3 nama di Arab itu. Yang pertama yang disebut dengan ismun, nama asli, ismun itu. Yang kedua disebut dengan kunyah. Kunyah itu adalah nama panggilan atau julukan yang sering diambil dari anaknya, abi, umi itu, atau kadang-kadang dari suaminya, ibu RT, bapak RT, ibu ketua, ketua DKM,
Itu kunyah, itu nama kunyah, nama panggilan. Seperti Utsman bin Affan itu dipanggil Abu Abdillah karena punya anak namanya Abdillah. Kemudian Umar juga dipanggil Abi Hafsin karena punya anak namanya Hafsah. Itu. Namun ada juga yang mengatakan Hafsin itu adalah singa. Singa Umar itu disebut Abi Hafsin karena memang bapaknya singa. Singa di padang pasir. Itu kunyah itu. Ada juga yang ketiga nama laqab. Panggilan. Laqab itu ada dua. Ada laqab hasanah, ada laqab sayyi'ah. Laqab hasanah gelar Bapak RT, Bapak RW, Bapak Ketua dan lain sebagainya. Bapak guru, Bapak dosen, atau bapak-bapak dengan gelar, atau ibu RT, ibu ketua dan lain sebagainya. Itu laqab itu. Itu laqab baik, laqab hasanah. Ada laqab sayyi'ah yang jelek. Seperti kalau dalam Quran itu ada Abi Lahab. Nama aslinya adalah Abdul Uzza. Kemudian ada Abi Jahal, nama aslinya adalah Amir bin Hisham. Itu laqab jelek itu. Kalau orang Sunda menyebut si berokokok, itu laqab jelek itu. Kasarnya ontohod ya. Itu laqab jelek itu. Laqab kasar itu. Jadi gelar-gelar jelek itu. Nah itu, jadi dalam hadis ini gelar untuk Umar itu ada Amirul Mukminin, ada Abi Hafsin. Itu gelarnya. Amirul Mukminin, gelar itu populer setelah Umar bin Khattab menjadi khalifah. Abi Hafsin satu maknanya karena Umar punya anak namanya Hafsah yang dinikahi oleh Rasulullah SAW. Abi Hafsin juga artinya adalah singa. Karena Umar sangat berani, maka orang menyebut singa di padang pasir. Makanya kalau Umar sudah ngangkat pedang, orang nggak ada yang berani. Apalagi orang, jin saja kalau ada Umar itu takut itu. Setan itu kalau ada Umar takut itu. Kalau di kita setan itu seneng gitu, bukan takut itu ke kita itu. Jadi kapan kita seperti Umar yang ditakuti oleh setan itu? Jadi minggir itu setan saja itu. Jadi luar biasa itu. Setan saja takut gitu. Nah itu sanadnya. Qala, kata Umar bin Khattab, sami'tu, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, innamal a'mal binniyati. Itu dalam Muslim itu. Ada lafaz lain, innamal a'malu binniyati, panjang. Ada yang binniyati tidak panjang, ada yang bin niati. Bin niati ada bin niati. Apa bedanya? Kalau bin niati tidak panjang, amalan yang sama boleh cukup dalam satu niat. Contoh, kita kemarin puasa di bulan Ramadan. Kan amalannya hari pertama, kedua sampai 30 itu sama, yaitu puasa Ramadan.
Maka pada saat malam pertama kita niat, boleh niatnya 1 kali. Itu kalau lafadznya bin niyati. Jadi 1 kali niat untuk 30 hari. Tetapi kalau bapak ibu membacanya panjang, innamal a'malu binniyati, setiap satu perbuatan harus ada 1 niat. Itu bedanya. Makanya bulan Ramadan kemarin setiap malam niat, malam kedua niat lagi, malam ketiga niat lagi. Jadi boleh dalam amalan yang sama niatnya 1 kali. Model tahajud niatnya cukup 1 kali sebelum rakaat pertama di awal. Itu boleh juga itu kalau membacanya bin niyati. Tapi kalau membacanya bin niyati, setiap 2 rakaat harus diiringi dengan niat. Nah, itu. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, ini jadi setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang diniatkan. Yang pertama, niat menentukan jenis ibadah. Itu yang pertama itu. Yang kedua, niat menentukan kualitas ibadah. Sedangkan kalimat wa innama likulli imri'in ma nawa, niat menentukan pahala ibadah. Salat 2 rakaat, yang menentukan bedanya salat apa adalah niat. Bisa salat tahiyatul masjid, bisa salat syukur wudu, bisa salat qobla. Yang menentukannya adalah niat. Puasa Senin, Kamis, walaupun harinya Senin, tapi bisa jadi puasanya berbeda. Ada yang memang puasanya Senin dan Kamis, ada juga puasanya Syawal sekaligus puasa Senin, ada juga bisa jadi puasanya puasa qadha. Yang menentukannya adalah niat. Itu. Kemudian yang kedua, niat menentukan kualitas ibadah. Kualitas ibadah kita baik dan jelek itu adalah tergantung kepada niat. Contoh, ketika kita puasa sunnah, pagi harinya ditanya, ibu bapak puasa enggak? Tadi saya kesiangan enggak sahur. Kalau kuat puasa, kalau tidak, tidak. Insya Allah tidak. Kenapa? Niatnya sudah ragu. Niatnya sudah ragu. Kualitas. Jadi kualitas ibadah itu ditentukan oleh niat. Kenapa bapak dan ibu saat naik pesawat kok sih ketika berdoa khusyuk? Beda dengan naik kendaraan motor atau mobil di sini. Kenapa tuh Bu? Pak, kalau naik pesawat bapak ibu khusyuk sekali gitu doanya itu. Tapi kalau naik kendaraan biasa, mobil atau motor, kok sih nggak khusyuk seperti di pesawat gitu. Kualitas di situ, kualitasnya luar biasa. Berarti kalau supaya khusyuk berdoa, naik pesawat terus ya gitu.
supaya khusyuk doanya itu. Jadi di pesawat itu berdoanya luar biasa itu khusyuknya. Tapi kalau di naik motor, naik mobil biasa kurang khusyuk itu berdoanya itu. Kadang-kadang lupa doanya itu. Nah itu kualitas itu. Kemudian menentukan pahala ibadah, wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan yang diniatkan. Motivasi niat itu ada 3. Ada orang ibadah karena mencari ridha Allah, maka pahala ibadahnya adalah ridwanun minallah, yaitu dia pahalanya mendapatkan pahala keriduan, ibadatul mukhlis, ibadah orang yang ikhlas. Ada niat yang motivasinya, dorongannya mendapat pahala, ingin mendapat pahala, maka disebut dengan kedudukan ibadahnya ibadatul tujjar. Ibadahnya seperti pedagang, hanya mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, ada juga karena takut api neraka, maka kedudukan ibadahnya ibadatul ahram, ibadahnya hamba sahaya. Jadi kalau mencari ridha Allah, ibadatul mukhlis, ibadah orang yang ikhlas. Mencari pahala, ibadatul tujjar, tingkatan ibadahnya pedagang. Kemudian takut neraka, tingkatan ibadahnya ibadah hamba sahaya, dia bekerja takut majikan itu. Jadi ada tingkatan, 3 tingkatan. Tingkatan ibadah orang yang ikhlas, tingkatan ibadah pedagang, tingkatan ibadah hamba sahaya. Kita termasuk yang mana? Kita yang menjawabnya sendiri itu. Tergantung kepada niat itu. Karena niat itu menentukan pahala ibadah itu. Itu kemudian faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasul, maka hijrahnya itu adalah untuk Allah dan Rasul. Hijrah itu maknanya ada 2. Satu, hijrah makani. Yang kedua, hijrah maknawi. Kalau hijrah makani, pindah tempat. Bapak Ibu dari Margahayu rumahnya pindah dari sekitar Masjid Fathul Ummah pindah ke jalan belakang, itu namanya hijrah makani. Atau dari Margahayu ke komplek yang lain, itu hijrah makani namanya, hijrah tempat. Rasulullah dari Mekah ke Madinah, itu hijrah makani. Ada hijrah maknawi. Ini ada dibagi lagi. Satu, hijrah maknawi itu hijrah i'tiqadiyah, hijrah keyakinan. Jadi dari keyakinan yang turun, iman turun menjadi naik, itu hijrah. Saat bulan Ramadan iman kita naik, itu hijrah. Bulan Syawal iman turun lagi, nah itu hijrah. Kadang iman itu naik, kadang turun itu. Jadi kalau iman para malaikat naik terus, kalau iman setan turun terus. Kalau iman kita kadang naik, kadang turun. Itu.
Maka kalau yang hijrah i'tiqadiyah, naik terus. Itulah yang dikehendaki. Kalau dari segi makna syawal itu maknanya kan ada 3. 1, irtafa'a. Syawal itu artinya naik, ningkat. Jadi ningkat ibadahnya, baik ibadah hubungan dengan Allah maupun ibadah hubungan sesama manusia. Naik, ningkat akhlaknya, dari akhlak yang jelek menjadi akhlak yang baik. Itu meningkat, itu irtafa'a. Syawal juga artinya istimrar. Istimrar itu artinya konsisten, istiqamah, ajak, mayang. Istiqamah itu kalau dalam istilah jual beli, untung sedikit tapi mayang, itu istiqamah namanya. Itu ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Amal perbuatan yang sangat Allah cintai adalah amal perbuatan yang istimrar, terus menerus. Jadi konsisten, istiqamah, ajak. Wa in qalla, walaupun mulainya dari hal-hal yang ringan, dari hal-hal yang sedikit mulainya. Salat 2 rakaat tahajud tiap malam itu lebih baik daripada 11 rakaat setiap tahun sekali. Itu namanya edan eling itu. Nah, jadi istimrar, terus menerus, mayang. Yang ketiga, makna syawal itu adalah ibtida'ul khair, memulai, punya tekad yang kuat untuk selalu baik, selalu baik, selalu benar, selalu baik, selalu benar. Itu diawalinya bulan Syawal itu. Jadi hasil dari Ramadan, di training, disekolahkan, dididik, kemudian lulus, mulai untuk senantiasa berbuat baik. Itu hijrah i'tiqadiyah itu. Yang kedua, ada hijrah fikriyah, hijrah pikiran. Yang asalnya pikirannya selalu buruk sangka menjadi positive thinking, selalu positif. Itu hijrah fikriyah. Orang selalu suudzon, hijrah selalu husnudzon. Itu selalu husnudzon. Ketika sholat, kemudian imamnya bacaan Fatihahnya seperti orang yang akan melahirkan, berjuang itu untuk baca Fatihah saja, sehingga ada yang i'adah, ada yang mengulang, ada yang tidak. Lalu ditanya, kenapa tidak mengulang? Karena husnudzon, itu juga sudah berjuang untuk membaca Fatihah. Jadi berangkatnya dari husnudzon itu. Jadi baik sangka terus pada orang itu. Kemudian yang ketiga, ada hijrah syu'uriyah, hijrah perasaan, keinginan. Jadi kalau kemarin-kemarin kita menginginkan sesuatu sesuai dengan keinginan, kalau sekarang hijrah menginginkan sesuatu sesuai kemampuan. Itu contoh kewajiban suami dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 233 dan At-Tolak ayat 6, itu ada 3. 1, rizquhunna, memberi makan. 2, wakiswatuhunna, memberi pakaian. Di surah At-Talaq
Kewajiban suami ditambah satu, yaitu memberi tempat tinggal, askinuhunna. Tetapi oleh Allah, ayatnya itu ada kalimat la tukallafu nafsun illa wus'aha. Ketika suami punya kewajiban memberi makan, pakaian, kemudian tempat tinggal, istri meminta kewajiban kepada suami itu sesuai kemampuan suami, bukan keinginan dirinya, tapi sesuai kemampuan suami. Nah, itu hijrah syu'uriyah, itu hijrah keinginan. Contoh, ketika istri meminta kewajiban pada suami untuk salah satunya rizquhunna, memberi makan. Kata istrinya, Pak, Mama ingin makan di rumah makan yang paling enak. Kata suaminya, boleh, itu kewajiban Bapak. Di mana? Di Anu. Baik, ayo kita pergi. Setelah sampai ke rumah makan, kata suaminya, silakan pilih mah, apa saja Mama makan di rumah makan ini, tapi Bapak hanya punya uang 10.000 rupiah. Berarti istri harus menyesuaikan kemampuan suami. Alhamdulillah Pak, sudah dibawa ke rumah makan juga alhamdulillah. Kok sih 10.000? Ya sudah, sesuaikan dengan kemampuan. Pesennya hanya 1 gelas teh manis saja. Nah, itu luar biasa itu. Jadi menyesuaikan dengan kemampuan, bukan keinginan. Itu hijrah syu'uriyah itu. Kemudian yang keempat ada hijrah sulukiyah, hijrah perilaku kita dari perilaku jelek menjadi perilaku yang baik. Contoh, dalam Ramadan salah satu yang diminta oleh Allah dan Rasul, hasil dari Ramadan itu salah satunya adalah perubahan sikap atau akhlak, dari pemarah menjadi pemurah, dari pendendam menjadi penyayang, dari pengejek jadi pengajak, itu dari pembenci menjadi pecinta. Itu keinginan Allah itu dan Rasul. Sehingga dalam hadis disebut malam yada' qaula zur, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perbuatan jelek, simbol qaula zur, tutur kata yang jelek. Tutur kata itu kan simbol dari hati, tutur katanya jelek, akhirnya perbuatannya pun jelek. Maka kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falaisa lillahi hajatu ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Allah tidak butuh dari kita itu hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Berarti yang Allah butuhkan adalah perubahan sikap, akhlak di situ. Sehingga puncak keberhasilan dari rangkaian-rangkaian ibadah adalah akhlak. Akhlak itu luar biasa, baik itu akhlak hubungan dengan Allah maupun akhlak hubungan dengan sesama manusia. Contoh, di dalam hadis ada bunyi salasun min ahlaki ahlil jannah. Ada 3 hal, ada 3 perilaku, 3 akhlak ahli surga. Jadi ahli surga itu ternyata akhlaknya sudah terlihat di dunia. Ada 3 yang akan nampak akhlaknya dalam ahli surga itu.
Jadi ahli surga akan nampak akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama, silman qata'aka. Akhlak ahli surga itu adalah selalu menyambungkan tali silaturahim, bukan memutuskan. Sambungkan tali silaturahim kepada orang yang memutuskan tali silaturahim. Kalau silaturahim yang sudah tidak punya masalah kan enak, tapi justru Rasulullah menyuruh sambungkan silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim. Berarti orang yang bermasalah, nyambung lagi. Itu. Yang kedua, al-afu liman dzalamahu, menjadi pemaaf kepada orang yang selalu menyakiti kita. Ini yang berat itu. Makanya akhlak ahli surga itu pemaaf kepada orang yang selalu menyakiti kita. Yang ketiga itu al-badlu liman haramahu, memberi terus kepada orang yang tidak pernah memberi. Kalau mengantarkan makanan tetangga yang suka memberi, biasa saling memberi. Cari tetangga yang pelit, merekeset, cap jahe, beri dia. Itu yang luar biasa. Itu memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Nah, itulah akhlak ahli surga itu. Jadi perubahan dari puasa itu. Nah, kita lihat syarahnya. Hadis arba'in nomor 1 ini tentang niat memiliki kedudukan yang sangat penting. Imam Syafi'i ia mengatakan bahwa hadis ini mencakup sepertiga ilmu tentang niat. Luar biasa itu, karena perbuatan manusia terkait dengan 3 hal: hati, lisan, dan anggota badan. Sedangkan niat dalam hati merupakan salah satu dari 3 hal itu. Jadi simbol niat itu dari hati. Makanya ada 2 pendapat. Hadisnya sama, hadis ini nomor 1. Niat itu ada yang dilafadzkan, ada usolli fardhus subhi dan seterusnya, usolli fardhul maghribi, itu dilafadzkan karena lisan membantu hati. Ada juga niat itu tidak mesti dilafadzkan karena tempatnya niat adalah di hati. Maka perbedaan pendapat itu sama-sama hadisnya, hanya beda ketika memaknakan alif lam dalam lafaz al-a'ma. Kalau alif lamnya alif lam al-istighraq, maka niat tidak dilafadzkan. Tapi kalau alif lamnya lil ahdi dzihni, maka niat itu harus dilafadzkan. Itu perbedaannya itu. Bahkan Imam Abu Daud ia mengatakan hadis ini merupakan separuh ajaran Islam. Hadis ini setengah dari ajaran Islam, sebab ajaran Islam bertumpu kepada 2 hal, yaitu zahiriyah, amal perbuatan, dan batiniyah, yaitu niat. Makanya ada yang mengatakan Abu Daud ini setengah dari ajaran Islam. Kemudian karena perbuatan kita itu adalah ada yang zahiriyah, ada yang batiniyah. Secara zahir anggota badan kita, batiniyah itu berkaitan dengan niat itu. Kemudian kandungan dari hadis tersebut, yang pertama, niat menentukan sahnya ibadah. Makanya dalam rukun sholat, rukun wudu, rukun-rukun yang lain,
pasti niat itu ada, karena termasuk salah satu rukun. Itu. Kemudian yang kedua, niat itu menentukan diterimanya amal ibadah. Diterima tidaknya amal adalah tergantung kepada niat. Itu. Makanya disitulah dalam Quran surah Al-Baqarah itu ada kalimat ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu gugurkan, kamu hapus pahalamu karena sebab bil manni, niatnya dalam hatinya ada ria. Nah, di situ menggugurkan pahala di situ. Makanya niat menentukan diterima amal ibadahnya. Itu. Niat, karena mani itu ada yang menafsirkan adalah ria. Ada juga mani itu ditafsirkannya adalah dia menafsirkannya dengan sombong, angkuh itu. Wal adha, akhlak orang lain, yaitu menyakiti orang lain. Jadi dalam dirinya ria, hapus pahala ibadah. Actionnya selalu menyakiti orang, akhlaknya gugur pahalanya. Itu kandungan yang kedua. Niat menentukan diterima amalnya. Yang ketiga, ikhlas itu susah, tetapi tidak ikhlas itu sakit. Ikhlas itu susah, tidak ikhlas menyakitkan. Kenapa? Kalau tidak ikhlas, kadang-kadang berharap. Ketika memberi, kita berharap, maka harapan itu bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Maka siap-siap untuk kecewa atau sakit hati kalau tidak ikhlas. Contoh, bapak ibu memberi, pemberiannya itu dalam istilah peribahasa ada udang di balik batu. Ada batu di balik udang. Gitu ya. Ada keinginan lain pemberiannya itu. Sudah diberi, tetapi ternyata setelah memberi, keinginan kita itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Siap-siap kecewa, sakit hati. Tapi kalau dalam Quran yang diabadikan di Quran surah Al-Insan, ungkapan Ali bin Abi Thalib itu ketika memberi, kata Ali bin Abi Thalib yang diabadikan dalam Quran, innama nut'ikum liwajhillah, kami memberi itu karena Allah, wala nuridu minkum jazaan wala syukran, kami tidak berharap balasan dan tidak berharap ucapan terima kasih. Satu saja, ketika bapak ibu memberi, kita ingin orang yang diberi itu minimal terima kasih, apalagi mendoakan, apalagi membalas. Sudah diberi leos, nuhun gente. Kalau berharap pasti kecewa, sakit hati. Teng-tengen si eta cenah tos dipasian leos we cenah. Nuhun ge ente cenah. Ning kirang sae nya adabna eta suul adab cenah eta. Cik atuh tidak bisa membalas nuhun-nuhun atuh tuh. Hanya sekedar terima kasih ditunggu, tidak ada terima kasih. Siap-siap kecewa, sakit hati. Itu. Tapi kalau kita sudah memberi karena Allah, tidak berharap balasan, tidak berharap ucapan terima kasih, plong, rek nuhun rek ente, Allah yang menilai.
Maka pesan dari Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim berpesan, Pak. 3 hal yang perlu diingat oleh Allah, oleh kita. 2 hal yang tidak boleh diingat. 3 hal yang perlu diingat, 2 hal yang tidak boleh diingat. 3 hal yang perlu diingat, ingat Allah itu, kemudian ingat mati. Ingat Allah, ingat mati, yang kedua itu. Kemudian ingat kebaikan orang lain. Kalau kebaikan orang lain harus diingat, tidak boleh dilupakan. Yang ketiga, yang kedua, 2 hal yang tidak boleh diingat. Mengingat kejelekan orang, mengingat kebaikan kita. Tidak boleh diingat kita. Ingat Allah, ingat mati, berarti mengingat kebaikan orang lain. 2 hal yang tidak boleh kita ingat. Tidak boleh mengingat kejelekan orang, tidak boleh mengingat kebaikan diri sendiri. Metek rumus, berbuat baik cepat lupakan, berbuat baik cepat lupakan. Tong diingat, ingat. Tapi kalau mengingat kebaikan orang harus. Mengingat kebaikan diri kita tidak boleh. Mengingat kejelekan orang tidak boleh. Mengingat kejelekan diri kita boleh. Itu pesan Luqman Al-Hakim itu. Jadi luar biasa itu pesannya itu. Makanya supaya apa? Ikhlas. Ikhlas itu seperti teh manis. Tidak pernah disebut gulanya, teh manis. Gula, padahal ada gula. Ikhlas. Teh kotak, kopi, susu, padahal ada gulanya, nggak pernah disebut, tapi terasa nikmatnya. Tapi pelebah penyakit, penyakit gula disebut. Jadi luar biasa. Jadi ikhlas itu seperti gula itu. Jadi pelebah kita jelek baru diingat, pelebah baik jangan diingat, lupakan, lupakan, lupakan. Nah itu ikhlas. Makanya ikhlas itu susah, tetapi tidak ikhlas siap-siap kecewa dan menyakitkan itu. Makanya supaya tidak kecewa, tidak menyakitkan, kita harus berusaha untuk ikhlas. Kemudian yang keempat, itu kandungan hadisnya, terus menerus melatih diri untuk memperbaiki niat supaya niatnya lurus terus, tekadnya lurus, jangan sampai bengkok. Satu itu bengkoknya itu karena ria itu penyakit itu. Ria, ada ria, ada sum'ah, ada ujub. Ria ingin dilihat, sum'ah ingin didengar, ujub ingin ditampakkan. Tuh. Makanya dalam doa iftitah salah satunya yang diambil dari Al-Quran, Al-An'am 162, ada kalimat kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah gitu. Nah itu yang terakhir, kandungan hadis ini adalah hijrah pun akan sia-sia jika niatnya tidak ikhlas. Dalam Quran ada kalimat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu Abdullah Ibnu Mubarak pernah bertanya kepada Abu Ubaid, amal yang terbaik itu apa sih? Kata Abdullah Ibnu Mubarak. Kata Abu Ubaid, amal terbaik itu adalah
amal yang dilakukan dengan benar diiringi dengan ikhlas. Itu amal yang terbaik itu. Benar, berarti kalau benar berdasarkan ilmu, diiringi dengan ikhlas. Itulah kandungan hadis arba'in nomor pertama, yaitu tentang niat itu. Saya kira itu secara garis besar. Ada yang belum jelas, silahkan. Bapak Ibu, mangga. Ada? Jelas semua? Masya Allah, luar biasa ini. Ada Bunda, Ayah? Jelas. Ibu-ibu yang lain, bapak-bapak, ada? Nah, saya tambahkan sedikit ini. Tempat ikhlas itu kalau dalam bab hati itu berada di pintu keempat hati manusia. Makanya ketika ibu bapak akan ikhlas, itu harus berjuang, berusaha untuk membuka pintu-pintu hati yang ada dalam diri kita. Karena pintu hati manusia itu ada 4, dan untuk membukanya ini butuh perjuangan ini. Tidak serta-merta bim salabim abrakadabra jelek buka sendiri, tapi butuh perjuangan. Pintu hati manusia yang pertama yang disebut dengan sodrun. Sodrun inilah tempat di mana hati kita dikendalikan oleh nafsu. Bukan hati yang mengendalikan, tetapi nafsu, terutama nafsu amarah. Kalau nafsu amarah, sensitif, mudah marah, kesal, dongkol, benci, dendam, iri, sombong, angkuh, DSB. Itu dan lain sebagainya. Itu pintu yang pertama itu. Jika pintu hati yang pertama ini tertutup, terkunci, maka perilaku manusia itu akan selamanya seperti ini. Maka sebut dengan keras kepala. Atau bisa jadi nurus tunjung. Apalagi adat kakurung kuiga dalam istilah Sunda. Jadi keras kepala. Kalau tertutup, terkunci. Makanya harus dibuka. Membukanya itu salah satunya harus dengan niat, tekad yang kuat, yaitu dicas di situ. Dicasnya dengan amal soleh, dicasnya dengan ibadah-ibadah yang lain. Karena penghapus dosa itu kan ada 3. Jadi Bapak Ibu kalau ingin menghapus dosa, caranya kan ada 3. 1 dengan tobat, 2 dengan amal soleh, 3 dengan musibah. Itu penghapus dosa itu. Tobat, amal soleh, musibah. Makanya kalau Rasulullah menengok orang sakit, Rasul itu selalu mengatakan, bergembiralah, bergembiralah, bergembiralah kepada orang yang sakit. Kenapa? Karena sakit itu menghapus dosa dan mengangkat derajat manusia. Itu. Yang kedua, buka hati yang kedua, yang disebut dengan qalbun, pintu hati manusia. Bagaimana karakter orang yang berada pada hatinya yang kedua? Dia akan kadang rajin, kadang malas, kadang eling, kadang edan, eling, kadang semangat, kadang kendor. Berarti kalau masih kadang-kadang, pintu hati kita berada pada pintu hati yang kedua, qalbun, kadang-kadang. Ramadan rajin, Syawal malas, pintu hati kedua. Itu. Kemudian dibuka dengan amal soleh, dicas.
Masuk pintu hati ketiga yang disebut dengan fuad. Fuad itu karakternya sudah mulai tempatnya istiqamah. Jadi kalau orang sudah mayang, ajeg, konsisten, berarti ia sudah berada di pintu hati ketiga yang disebut dengan fuad. Yang keempat ini puncaknya yang lebih hebat ini. Pintu hati keempat disebut dengan lubun, jernih, bersih, murni. Disinilah tempatnya ikhlas. Jadi untuk ikhlas itu ternyata berjuang. Saya kira itu tambahannya. Mangga Bunda. Maaf Pak Ustaz, kata Ustaz kan kalau seandainya yang mengumpulkan satu, kita tobat dan ada salah satunya musibah itu berupa penyakit gitu ya. Nah kalau di sini yang berupa penyakit itu apakah penyakit fisik aja atau psikis juga itu adalah musibah? Karena kan sekarang maaf banyak juga yang orang yang stres, tinggi gitu. Nah itu apakah dikategorikan juga musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu aja yang ditanyakan. Iya. Ketika para sahabat Rasulullah jalan, para sahabat di tengah jalan sedang ribut. Kemudian Rasulullah nanya, ada apa? Ada orang gila ya Rasul? Kata Rasulullah, apa? Itu bukan gila, tetapi dapat musibah. Jadi yang OGJ itu ya, Rasulullah menyebut bukan gila, musibah, sama sakit. Itu musibah, hanya sakitnya beda. Kalau fisik, sakit mata terlihat, fisik luka ada yang terlihat. Tapi kalau OGJ, musibahnya sakit pikiran. Lalu para sahabat menjawab, kalau begitu orang gila itu siapa ya Rasul? Al-kibru batirul haq. Orang gila itu adalah orang yang sombong sehingga menolak nasihat. Jadi ternyata kalau dalam hadis yang disebut orang gila itu orang yang sombong. OGJ itu disebutnya orang yang dapat musibah, termasuk stres di dalamnya. Itu. Makanya orang yang dapat musibah ketika ia sudah ikhtiar, berusaha, berobat secara maksimal, kemudian qadarullah, takdir Allah lain, dia meninggal dunia, syahid. Ada 5 orang yang kategori wafatnya syahid. 1, al-mat'un, orang yang wafat terkena wabah penyakit. Seperti kemarin ya, COVID, atau juga bisa jadi wabah-wabah lain, bakteri, kanker dan lain sebagainya. Itu wabah penyakit. Yang kedua, al-mabtun, orang yang sakit perut, bisa karena melahirkan, bisa karena masuk angin, bisa karena lambung, atau karena sebab-sebab lain. Karena sebab bukan diharamkan gitu ya. Kalau karena minuman keras itu bukan syahid, itu mau dosa namanya. Yang ketiga, al-ghariq, orang yang meninggal dunia karena tenggelam. Bapak Ibu mau ke Jamban, terpleset, tenggelam di Nabak, wafat, syahid. Bisiti Soledad di Nabak gitu, titelem, syahid itu, di Najolang misalkan. Syahid itu meninggal dunia. Atau ke pantai, tapi dengan pasangan yang sah, bukan selingkuhannya. Menghibur keluarga, rihlah atau tadabur alam dalam istilah itu. Tenggelam, syahid, atau karena tsunami itu, atau karena sebab-sebab lain. Yang keempat, wasahibul hadmi, orang yang wafat terkena reruntuhan bangunan, bisa karena gempa, bisa juga karena tabrakan.
Na'udzubillah, bisa karena tertabrak, syahid itu. Kalau yang hidupnya menyedihkan kan wafatnya, tetapi bagi yang wafat syahid itu bisa ketabrak, bisa tabrakan itu syahid itu. Atau sedang jalan tiba-tiba ada yang melempar dengan peyem, peletuk, meninggal, syahid itu. Ternyata peyemna satrek itu. Jadi syahid itu. Atau tukang bangunan sedang bekerja itu, dan lain sebagainya. Yang terakhir, wasyahidu fi sabilillah, orang yang mati syahid itu ia sedang jihad di jalan Allah. Ibu bapak mau sholat berjamaah, mau nuntut ilmu, sedang nuntut ilmu, atau bekerja mencari nafkah dan lain sebagainya. Kemudian pulang menjadi jenazah, syahid. 5 orang wafat itu syahid. Itu kena musibah itu. Saya kira itu penghapus dosa. Tobat, amal soleh, musibah. Ada lagi? Ya, mangga Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau amalan sunnah itu dalam hadis bisa satu niat untuk amalan yang berbeda, tetapi tetap kedudukannya sunnah, tidak digabung sunnah dengan wajib. Contoh puasa Senin yang kebetulan yaumul bid, maka cukup satu niat, tapi pahalanya 2. Pahala yaumul bid dengan pahala Senin Kamis, ditambah lagi pahala puasa Syawal misalkan. Nah itu niatnya. Jadi boleh dalam satu niat, tetapi perbuatannya itu bisa mendapatkan 3 pahala. Ya pahala sholat, ya pahala puasa Senin, ya juga pahala yaumul bid, ya juga pahala Syawal. Makanya puasa Syawal itu tidak mesti berurutan, boleh juga dicicil, asal selama di bulan Syawal. Jadi ada yang puasa Syawal itu dengan Senin Kamis digabung, ada juga yang berurutan, ada juga puasa Syawal itu ketika tidak ada acara puasa, kemudian kalau ada acara dia tidak puasa. Atau bisa jadi ya puasa Syawal, ya puasa Senin, ya puasa yaumul bid, ya puasa Daud, pahalanya 4 itu dalam satu perbuatan. Salat juga sama. Ketika waktu misalkan itu tahiyatul masjid, kita sudah wudu, syukur wudu, itu juga qobla, salat qobla. Syaratnya asalkan belum duduk, maka kita juga dapat pahala sholat qoblah, juga dapat pahala tahiyat masjid, juga dapat pahala syukur wudhu. Itu pahalanya. Niatnya 1. Itu. Saya kira itu. Ada lagi? Cukup? Kalau cukup itu saja pada kajian subuh ini. Mudah-mudahan kita senantiasa untuk melatih, memperbaiki niat kita, supaya niat kita berusaha untuk lurus, yang disebut dengan ikhlas. Ikhlas itu memang butuh perjuangan untuk membuka pintu-pintu hati yang ada dalam diri kita. Ikhlas itu susah, tetapi harus berjuang. Insya Allah lama-lama kalau kita berjuang, insya Allah akan menemukan pada akhirnya yang disebut dengan ikhlas.
Itu saja barangkali kita tutup, mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, diiringi dengan keberkahan. Kita tutup sama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.